Halo sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kita akan membahas dua masalah terkait Gen Z. Pertama tentang mengapa generasi Z atau Gen Z susah untuk membeli rumah. Dan kedua, tentang pengeluaran duit atau kebiasaan berbelanja generasi Z yang bisa dibilang agak aneh. Sepertinya topik ini sedang menjadi perbincangan hangat, bukan? Nah, ayo kita simak bersama-sama. Pertama-tama, kita perlu mengenal secara singkat siapa sebenarnya generasi Z. Mereka adalah kelompok masyarakat yang lahir antara tahun 1997 dan 2012. Generasi ini tumbuh dan berkembang di tengah kemajuan teknologi yang pesat, di era digital yang serba canggih. Namun, jangan salah, meskipun begitu, Gen Z atau generasi Z menghadapi tantangan yang cukup berat dalam membeli rumah. Pertama-tama, harga properti yang semakin melambung tinggi menjadi salah satu faktor utama yang menyulitkan Gen Z untuk memiliki rumah sendiri. Di era ini, biaya hidup semakin meningkat dengan cepat. Namun, pendapatan mereka belum sepenuhnya sebanding. Bukan rahasia lagi bahwa harga properti yang semakin tinggi menyulitkan mereka untuk mengumpulkan uang untuk membayar uang muka atau membayar cicilan bulanan. Selain itu, Gen Z juga seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses kredit perumahan. Bank cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada mereka yang belum memiliki catatan kredit yang kuat. Karena generasi Z seringkali belum memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang stabil, ini menjadi kendala yang cukup besar bagi mereka dalam proses membeli rumah. Selain faktor finansial, Gen Z juga seringkali memiliki preferensi yang berbeda ketika datang ke properti. Mereka lebih memiliki fleksibilitas dan mobilitas daripada kepemilikan rumah sendiri. Banyak dari mereka yang lebih memilih untuk menyewa rumah atau apartemen, karena hal ini memberikan mereka kebebasan untuk berpindah tempat sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, perubahan tren gaya hidup juga turut berpengaruh pada keengganan Gen Z untuk membeli rumah. Mereka lebih tertarik pada pengalaman dan petualangan daripada memiliki aset berupa rumah. Mereka lebih suka mengalokasikan uang mereka untuk bepergian, mengeksplorasi dunia, atau untuk mengejar impian mereka yang lain. Namun jangan salah sahabat, meskipun Gen Z dihadapkan pada berbagai tantangan yang membuat mereka susah untuk membeli rumah, bukan berarti mereka tidak mampu atau tidak ingin melakukannya. Ada banyak usaha yang bisa dilakukan, seperti meningkatkan kualifikasi kredit, mengatur keuangan dengan bijak, atau mencari program perumahan yang disediakan oleh pemerintah atau perusahaan. Semua ini bisa membantu Gen Z mewujudkan impian mereka memiliki rumah sendiri. Jadi sahabat, kesulitan Gen Z dalam membeli rumah tidak perlu membuat kita menyerah. Mari kita dukung mereka dengan memberikan informasi dan dukungan yang mereka butuhkan untuk mengatasi tantangan ini. Siapa tahu dengan adanya perubahan dan dukungan yang tepat, Gen Z akan bisa memiliki rumah impian mereka lebih cepat dari yang kita bayangkan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang pengeluaran duit atau kebiasaan berbelanja generasi Z yang bisa dibilang agak aneh. Ya, kamu pasti sering mendengar atau melihat mereka berbelanja dengan gaya yang sedikit berbeda, bukan? Nah, kali ini kita akan coba mengupas lebih dalam mengenai hal tersebut. Salah satu keanehan yang sering kali terlihat adalah mereka lebih memilih atau membeli barang-barang yang terkesan unik atau unikal, mulai dari pakaian dengan desain yang tidak biasa, aksesoris yang tidak umum, hingga pernak-pernik yang mungkin terlihat sedikit aneh bagi kita. Mereka ternyata sangat menyukai barang-barang yang bisa mengekspresikan kepribadian dan gaya hidup mereka. Selain itu,
Ada juga tren yang tengah digandrungi oleh generasi Z, yaitu pengeluaran duit untuk pengalaman unik. Mereka lebih memilih merasakan momen-momen yang berkesan daripada hanya membeli benda-benda. Mulai dari berlibur ke tempat-tempat yang tidak biasa, mencoba makanan eksotis, hingga menghadiri konser-konser musik yang booming. Namun sahabat, ada satu hal yang perlu kita apresiasi dari kebiasaan pengeluaran duit generasi Z ini. Mereka lebih mengutamakan kualitas dan pengalaman daripada hanya sekedar memiliki barang-barang yang mahal. Mereka belajar untuk tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan sosial untuk selalu tampil dengan barang-barang mewah dan lebih memilih barang yang membuat mereka merasa nyaman dan berkesan. Tentu saja, ada juga sisi negatif dari kebiasaan pengeluaran Gen Z ini. Terkadang, mereka dapat terjebak dalam pola konsumsi yang tidak terkontrol, menghabiskan uang mereka untuk hal-hal yang kurang penting. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memberikan pemahaman dan pendidikan yang baik kepada mereka tentang keuangan dan pengelolaan uang agar mereka dapat mengambil keputusan yang bijaksana dalam penggunaan duit mereka. Jadi sahabat, pengeluaran duit generasi Z bisa dibilang agak aneh, tapi jangan salah, mereka memiliki alasan dan nilai yang berbeda dalam berbelanja. Mari kita menghargai perbedaan ini dan memberikan dukungan serta panduan yang tepat bagi mereka. Selama mereka mampu mengontrol kebiasaan konsumsi mereka dengan bijak, tidak ada yang salah dengan pengeluaran duit generasi Z yang terkadang terlihat aneh. Terima kasih sudah menonton.